Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres dan pilkada, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara yang menyaksikan acara ini, Allah memerintahkan kita, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan salah satu kesempurnaan kita dalam Islam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Begitu inginnya kita menunaikan ibadah haji bangsa Indonesia sehingga ada orang yang mengantri untuk haji sampai belasan tahun. Bahkan di kampung saya ada yang sampai 25 tahun. Dia daftarnya usianya 60 tahun. Mengantri 25 tahun. Wah, tentu ini secara logika bisa sudah masuk daftar tunggunya, belum naik, orangnya sudah wafat. Tapi ajal itu rahasia Allah. Saudara yang saya hormati, dalam proses mengantri inilah, ya kan ada orang bayar dana dulu untuk naik haji. Seperti Haji Plus, itu Haji Plus bayarnya untuk dapat porsi $4.000 Amerika. Nah, untuk setelah itu membayar 4.000, menunggu 5 sampai 7 tahun. Nah, menunggu ini kan dana tersimpan. Nah, begitu juga haji pemerintah yang kita biasa sebut dengan ONH, ongkos naik haji. Nah, ONH ini disetorkan tahun ini, ternyata berangkatnya 10-15 tahun yang akan datang. Nah, setorannya yang 20 juta, mengendapkan belasan tahun. Nah, tentu ini harus ditanya, harus ditahu kemana ini dana haji. Maka pada kesempatan ini, untuk mendapat pencerahan yang tepat dan tidak menimbulkan sakwa sangka, karena apalagi zaman-zaman mau pilpres kemarin itu kan dibilang, dana haji dipakai bangun jembatan, dana haji dipakai bangun tol, dana haji dipakai bangun rumah sakit. Nah, itu tidak disalahkan ketika ada sakwa sangka. Ya, namanya kita ingin mendapat informasi, tapi kadang informasi yang kita peroleh bukan dari ahlinya. Nah, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Bapak Dr. Abdul Hamid Paddu MA. Beliau adalah salah satu Dewan Pengawas. Jadi dari Dewan Pengawas ini, tahu nih namanya Dewan Pengawas toh? Yang perisa-perisa, kok salah, ini cocok ini, kok keliru. Nah, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas apa? Bukan Dewan Pengawas suami yang selalu mau menikah, tapi Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi sangat tepat. Jadi yang saya akan tanyai dengan judul kemana dana haji kita, ini cocok sekali ini. Kalau saya bertanya sama tukang beca, tentu tidak tepat. Maka kita harus memberikan informasi yang betul-betul dari sumbernya. Ya, bahasa jurnalistiknya, sumbernya yang akurat, yang bukan katanya. Ini aslinya. Nah, dengan hormat saya salam kepada Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Paddu MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz As'ad. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak? baik. Nah, saudaraku, ini Pak Dokter ini juga salah satu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kalau tidak salah, beliau. Amin. Dan juga beliau aktivis dakwah sebenarnya. Jadi cocok di lembaga ini karena bukan juga asal masuk doktor di sana, tapi tentu yang paham agama, karena dana ini adalah dana yang berkaitan dengan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Pertama yang saya mau tahu, tentu orang pada ingin tahu, Pak Haji,
sebenarnya apa sih itu Badan Pengelola Keuangan Haji? Ya. Izin Pak Ustaz, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Badan Pengelola Keuangan Haji dibentuk berdasarkan undang-undang, Ustaz. Jadi undang-undangnya sebenarnya 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 2017, pengelolaan haji, uangnya maupun pelaksanaannya seluruhnya dilaksanakan di Kementerian Agama. Oke, ya. Kan ada dua, ada uangnya dulu, baru ada pelaksanaannya. Ya. Undang-undang ini kemudian memisahkan. Oke. Untuk pelaksanaan haji dilaksanakan tetap oleh Kementerian Agama. Tetapi mengelola uangnya, karena ini tadi Pak Ustaz tadi menyampaikan ini sudah banyak yang antri. Ya. Sekarang ini jumlah calon jemaah 4 juta lebih. Ya. Kemudian tadi waktunya makin lama karena kuota yang diberikan dari Saudi sangat terbatas. Terbatas, ya. Sehingga uang banyak. Situlah kemudian negara membuat undang-undang untuk membentuk lembaganya, untuk khusus yang mengelola uangnya. Nanti kalau mau pelaksanaan hajinya, uangnya diserahkan ke Kementerian Agama. Jadi BPKH ini, Badan Pengelola Keuangan Haji, dibentuk oleh undang-undang dan merupakan lembaga negara atau lembaga publik. Kemudian BPKH ini secara mandiri dikelola sesuai dengan model korporasi atau model usaha. Tetapi dalam undang-undang dikatakan dikelola secara baik secara usaha, tetapi nirlaba. Apa maknanya nirlaba? Kalau perusahaannya Ustaz atau segala macam, kalau korporasi dikelola kan ada untungnya. Oh, ngejar untung. Ya, ada untungnya disimpan di perusahaan. Sehingga perusahaan. Nah, kalau contohnya di BUMN, di bank-bank, mereka ada untung. Nah, untungnya itu disimpan di perusahaan sehingga membesar perusahaannya. Kalau BPKH mengelola uangnya yang sekarang ini cukup besar, 144 triliun. 144 triliun. Insya Allah di akhir tahun menjadi 146, 148. Oke. Nah, kita kelola, tadi undang-undang mengatakan ini dikelola secara baik, secara perusahaan, tetapi nirlaba, tidak ada untungnya. Jadi dana yang 144 triliun ini dikelola oleh BPKH sebagai sebuah perusahaan di tempat yang syariah. Tapi bedanya kalau perusahaan misalnya dia ngejar untung. Kalau ini tidak ngejar untung. Hasilnya kan tentu ada hasilnya karena kami kelola baik di bank nanti, bank syariah maupun di investasi. Hasilnya seluruhnya untuk calon jemaah haji. Kembali lagi uangnya 100%. Jadi tidak ada yang tinggal di perusahaan. Jadi BPKH ini sebelum 2017 itu uang ONH disimpan oleh Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama juga yang menjadi pelaksananya. Oke, dia simpan, sudah dilaksanakan. Sangat potensial ada apa-apa di situ. Nah, sekarang setelah 2017 beda yang simpan duit, beda yang laksanakan. Betul. Yang simpan duit BPKH. Jadi pemirsa, jadi simpelnya BPKH ini penyimpan dana haji, kemudian dana tersebut diberikan kepada Kementerian Agama untuk pelaksanaan ibadah haji. Kira-kira seperti itu simpelnya ya. Seperti itu, Ustaz. Dan dana yang disimpan sebanyak 144 triliun. Karena setiap jamaah, calon jamaah waktu mendaftar kan supaya dapat porsi membayarnya sekarang 25 juta. Ya. Kemudian nanti insya Allah ketika mau berangkat ada lagi pelunasan. Nah, kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya pelunasan kurang lebih 10 juta. Berarti secara rata-rata 35 juta per jamaah. 35 juta. Oke. Padahal nanti biayanya kan tidak 35 juta. Nah, sekarang Oh, ternyata biaya haji itu bukan 35 juta. Bukan. Jadi meskipun misalnya untuk dapat porsi bayar 25 juta. Setelah itu pelunasan anggaplah sesuai pada saat yang pelunasan kemarin, itu 10 juta, jadi akumulasinya 35 juta. Ternyata 35 juta itu belum cukup untuk seorang satu haji, proses pelaksanaan haji. Karena kalau kita ambil contoh 2 tahun lalu, yang terakhir karena tahun lalu kan pandemi, sebelumnya kan 2019 itu 72 juta. Satu orang haji. Satu orang haji. Nah, sekarang dari mana itu selisih antara 35 juta
ke 72 72 juta itu. Iya. Itu dari mana dapat yang selisihnya ini ditutupi dari mana? Inilah tugasnya BPKH, Ustaz. Oh. Tadi menerima uangnya dari jamaah yang 25 juta ditambah nanti 10 juta. Seluruhnya itu tersimpan di BPKH atas nama pemerintah, dan memang undang-undang mengatakan tugas kami adalah menerima uangnya, mengembangkannya, dan membayarkannya nanti ke Kementerian Agama. Jadi salah satu tugas BPK adalah mengembangkan, mengelola uang ini. Dan mengelola uang ini atas dasar akad yang diberikan oleh calon jamaah. Ada akadnya ketika setoran awal di perbankan syariah, kan ada akad. Akadnya akad wakalah. Jadi calon jamaah mewakilkan ke pemerintah atau BPKH uangnya untuk dikelola agar supaya suatu ketika pelaksanaan haji bisa cukup uangnya. Oh. Karena 25 tambah 10 35 kami kelola selama setahun, itu dari 144 triliun kami bisa menghasilkan uang, untungnya kalau cerita untungnya ya, untungnya kurang lebih 7,2 triliun. Oke. Nah, inilah 7,2 triliun, sebagian tentu dipakai untuk mencukupkan yang 210.000 jemaah yang berangkat. Yang dari selisih 35 ini ke 72. Iya, berarti dapat 75 kan, sekitar 35 juta. Ya. Kemudian masih ada sisanya lagi 1-2 triliun, itu kami simpankan untuk calon jemaah yang belum berangkat. Jadi 100% kami alokasikan uangnya baik kepada yang berangkat untuk cukup uangnya, untuk istitaahnya, dan sebagiannya disimpankan untuk di rekeningnya. Pak Dokter, saya baru sadar hari ini bahwa ternyata pelunasan uang dari jamaah itu yang misalnya 35 juta, ternyata itu masih disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya bukan disubsidi, Ustaz. Karena ini kan uangnya jemaah, ibarat uangnya jemaah dikembangkan oleh BPKH. Dapat keuntungan menutupi kekurangannya. Ya. Jadi sebenarnya bisa juga sebelum mendaftar ke pemerintah, uangnya ditaruh di bank syariah. Nah, tapi kalau misalnya Ustaz taruh uangnya di bank syariah 25 juta, kemudian 10 tahun kemudian, karena yang berangkat 2019 itu masa tunggunya 10 tahun, jadi kita ambil contoh 10 tahun. Nah, kalau Ustaz menyimpan uangnya di syariah 10 tahun, kira-kira hasilnya 8 sampai 9 juta. Yang 25 juta itu di syariah. Tapi di BPKH kemarin dengan menyimpan di BPKH, waktu berangkat 2019 hasilnya itu 35 juta. Jadi lebih besar. Lebih besar. Kenapa? Karena dikelola secara jamaah banyak ya. Nah, sekarang tadi kan ada salah satu kalimat adalah non profit. Iya. Nah, sekarang dari mana dapat untung kalau begitu? Jadi istilah tadi non profit nirlaba adalah tidak ada keuntungan untuk perusahaan, tapi ada keuntungan untuk yang punya uang. Jadi dana yang dikelola ini menghasilkan tetap ada untungnya, tapi bukan untuk BPKH. Bukan. Tapi seluruhnya keuntungan itu kembali kepada si pemilik uang. Karena BPKH ini kan tidak seberapa pengelolanya, tidak seberapa orangnya. Nah, BPKH ini mungkin dapat subsidi dari pemerintah. Tidak ada sama juga. Sekali. Tidak ada sama sekali. Terus operasionalnya BPKH? Operasionalnya di undang-undang dikatakan bahwa hasil pengelolaan uang ini, pertama penggunaannya adalah 95% untuk jamaah, maksimum 5% dari hasilnya. Boleh, itu bisa boleh, dipakai. boleh. Kayak dalam Islam kan ya namanya amil. Ali bagi amu ikotosi jamai. Bahasa Bugisnya. Tapi kan bukan dari pokok. Dari hasil keuntungan. Iya. Terus Pak Dokter. Nah, itu tadi setelah kita tahu bahwa ada usaha. Nah, usaha-usaha itu seperti apa di BPKH? Jadi usahanya supaya bisa mengembangkan, yang pertama adalah prinsipnya syariah. Kelolalah dengan syariah. Jadi kami tidak dibenarkan untuk mengelola uang ini di tempat yang bukan syariah. Jadi syariah. Yang kedua, tunggu dulu, diperjelas dulu. Berarti semua bidang usaha tidak ada yang berkaitan dengan melanggar syariah. Tidak bisa. Contoh paling sederhana, tidak mungkin investasi di
minuman-minuman. Sama sekali tidak Tidak bisa. mungkin investasi ke rokok misalnya seperti itu ya. Tidak bisa, tidak Semua dibenarkan. investasinya adalah murni halal. Murni halal. Itu dulu syarat pertama. Syarat pertama. Ya, syarat kedua. Yang kedua adalah dikelola dan hati-hati. Kenapa? Karena ini uangnya umat yang bukan uang lebih. Kalau kita menyimpan di bank, uang lebih kan. Ya, kalau saya ada gaji 5 juta, belanja 4 juta, ada lebih 1 juta. 1 juta. Saya taruh. Kalau ditaruh di bank ini 1 juta, bisa hilang, bisa untung, bisa apa segala macam. Ya. Tapi kalau jamaah tidak, uangnya ini bahkan belum cukup karena belum istita'ah. Anda kata sudah cukup kan sudah berangkatnya. Jadi uangnya pas-pasan. Bayangkan Ustaz, yang menyimpan menabung uang ini kan dari kaki lima yang bekerja, nabung 10.000 dari kampung kita dan segala macam. Oleh sebab itu sungguh-sungguh ini harus dikelola secara hati-hati. Setelah dikelola hati-hati, syarat berikutnya adalah kelolalah ini untuk mendatangkan manfaat. Kenapa mesti dikelola supaya ada hasilnya? Karena uang ini kan belum cukup untuk berangkat haji. Maka BPK harus sebaik-baiknya mengelola untuk dapat manfaat atau dapat keuntungan istilahnya, dan keuntungannya itu dikembalikan untuk mencukupkan agar supaya dia istita'ah. Jadi biar dia halal, berhati-hati. Tapi kalau setelah dipelajari, tidak ada untung didapat di sini tuh, tidak ada faedah yang bisa didapat sama yang punya duit jamaah. Maka investasi ke tempat lain. Oke, itu 3 tadi. Ada lagi syarat berikut? Yang keempat tadi adalah nirlaba. Jadi kelolalah ini uangnya, ada manfaatnya, tapi jangan simpan di perusahaan. Keuntungannya seluruhnya serahkan ke pemilik uangnya. Jadi itu perbedaannya ya dengan BUMN. Kalau misalnya BUMN anggaplah misalnya keuntungannya mengelola ini jalan, disimpan di perusahaan. Sebagian diberikan kepada pemilik uangnya. Jadi kalau pemerintah ada modalnya dikasih pemerintah, yang pemilik saham dikasih sahamnya, sisa keuntungannya ada untuk perusahaan. Di perusahaan. Jadi perusahaan makan besar. Kalau BPKH ini ada untungnya tidak disimpan di sini, tapi tetap menjadi seluruhnya untuk pemilik uang, yaitu jamaah calon haji. Oke. Tadi ada Pak Dokter sampaikan bahwa sebelum menyetor dana, itu ada akad dari jamaah yang dia tanda tangani akad. Kira-kira apa poin-poin akad itu? Jadi intinya sebenarnya sejak tahun sebelum 2017 Kementerian Agama juga sudah menggunakan akad untuk itu, karena harus jelas ini dananya dititipkan, disimpan, karena belum diambil hasil. Kan sama dan membeli barang istilahnya, kan membeli mobil inden. Tapi kan belum ada mobilnya kan, dan juga belum lunas. Sudah diambil. Jadi uang ini kalau di perusahaan kan akan dikelola, masuk di perusahaan pasti akan dikelola, sama dengan di BPK, uang itu masuk. Nah, agar supaya kita punya hak untuk mengelola tentu ada syaratnya, ada akadnya gitu kan. Kalau dia tidak rela tentu tidak bisa kita ini. Nah, dari awal diberitahu calon jemaah ketika mau mendaftar porsi ada formulir disampaikan bahwa uangnya disimpan untuk setoran awal, sifatnya adalah menggunakan perjanjian akad syariah. Bahwa akadnya adalah akad wakalah. Salah satu mungkin poinnya bahwa memberikan kepercayaan kepada BPK untuk mengelola secara syariah uangnya agar supaya bisa tercukupkan. Itu yang pernah sempat ributkan jalan-jalan Pilpres kemarin, yang sempat ribut bahwa masyarakat dipaksa untuk bikin perjanjian bahwa ini apapun dia gunakan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi diwakilkan, Ustaz mungkin bisa menambahkan nanti gimana akad yang seperti ini. Tapi akadnya ini sebelumnya ada berbagai macam pilihan, tapi terakhir dari Fatwa MUI dan DSN menyimpulkan bahwa yang patut dipakai adalah akad wakalah. Maka itulah yang kami pakai, sehingga setiap jamaah akan menandatangani sebelumnya. Tetapi di situ menandatangani bahwa uangnya disimpan untuk setoran awal, untuk membeli untuk mendapatkan nanti pelaksanaan haji. Dan uangnya tentu dia serahkan pengelolaannya secara sesuai dengan undang-undang. Nah, undang-undang tadi sudah mengatakan harus syariah, harus hati-hati yang empat. Jadi saya kira kalau Majelis Ulama sudah memfatwakan bahwa yang benar dan tepat adalah akad wakalah, itulah memang.
kalau kita umat Islam, kalau sudah majelis ulama kita sudah memfatwakan, ya kita taat, sami'na wa ata'na. Nah itu ya. Jadi saudara, BPKH ini pada intinya adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, tapi dia adalah independen, ya lembaga publik. Lembaga publik berarti diawasi oleh publik, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyimpan dana haji. Kemudian dalam menyimpan itu amanah undang-undang membolehkan ya digunakan, dan juga ada akad dari jamaah untuk digunakan dengan catatan ada penggunaannya syariah, tidak melanggar agama, asas kehati-hatian, ada manfaat, tapi ingat bukan mencari keuntungan untuk BPKH. Ya, Pak Dokter, yang selanjutnya tentu saya dan umat ingin tahu. Dan sudah dijelaskan tadi ini bahwa betul-betul digunakan ke tempat-tempat yang sesuai syariah. Nah, pertanyaannya, ke tempat mana itu? Kemana ini dana yang digunakan oleh BPKH? Apa saja usaha-usaha untuk memperoleh tadi itu manfaat? Kemanakan ini? Ya. Makasih Stas. Jadi uang ini setiap tahun bertambah Stas ya, karena jadi makanya setoran itu karena setoran. Karena rata-rata tiap tahun bertambah 10 triliun. Waktu pertama kami dilantik Presiden 2017, pemindahan dari Kementerian Agama ke BPKH itu baru 90 triliun dananya. Dalam 3 tahun kemudian sekarang sudah 144 triliun. Kenapa? Karena tiap tahun alhamdulillah Indonesia luar biasa antusias ya? Jamaah untuk umroh, untuk haji. Baik haji reguler yang pemerintah maupun haji khusus. Haji plus pun ngantri. Semuanya digabung itu sekarang sudah 4.400.000 jumlahnya. Dan 4 juta lebih 4.400.000 jamaah yang ngantri. Nah, ini tadi Ustaz menyampaikan kalau sekarang ini secara rata-rata masa tunggunya itu 21 tahun. Tapi kalau kita lihat realnya beda-beda setiap daerah, karena terbesar sih jumlah jamaah itu memang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Sulawesi Selatan. Tetapi Sulawesi Selatan dari penduduk relatif lebih kecil dari Jawa, tetapi jumlah yang mengantri itu banyak sekali. Ya, di kampung saya itu 35 tahun. 35 tahun. Kemudian yang tertinggi sekarang di Sulawesi Selatan, di Indonesia itu Sulawesi Selatan 40 tahun di Bantaeng. Artinya kecil umat Islamnya, tetapi banyak yang mendaftar. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ini. Itu rata-rata per tahun jumlah pendaftar jemaah baru itu sekitar 750.000 per tahun. Per tahun. Memang tahun kemarin karena ada Covid, tadinya kita berpikir paling dapat 250, ternyata masih mencapai 500.000. Tahun ini kita berharap kembali 750. Nah, termasuk yang plus, yang ONA plus. Nah, sekarang duitnya masuk ya, dan itu bertambah. Nah, sekarang duit itu dikelola Ustaz tadi ya pada saat ini. Iya. Nah, kalau tadi Ustaz menyatakan kemana uang ini, jangan-jangan hilang atau apa segala macam. Iya. Bahkan kan sempat itu. Ya, isu. Ya, mohon maaf Pak Dokter, sempat ada isu waktu itu dipakai bangun jembatan, dipakai bangun ini dan lain sebagainya. Ya. Inilah dalam konteks ini undang-undang juga mengatakan bahwa kami punya kewenangan untuk secara akuntabel, secara transparan menyampaikan ke masyarakat. Nah, alhamdulillah lewat Sasdasat ini kita menyampaikan ke masyarakat. Berarti Ustaz juga melakukan pengawasan buat BPKH, ini fungsi kita ya. Nah, dari uang ini harus dipastikan dulu, dalam undang-undang mengatakan harus jelas uang ini ada yang siap setiap tahun dipakai untuk berangkat haji. Oh, oke. Itu harus kita itu jamin. dulu garis berasnya. Jadi dana meskipun ada dipakai untuk investasi ke sini, tapi harus dijamin bahwa ada uang. Tetap ada yang berangkat untuk tahun ini. Ada uang yang disiapkan untuk berangkat, uang cash gitu ya. Artinya orang sebutnya likuiditas. Karena yang tersimpan sebanyak 144 triliun itu sudah pasti lebih dari biaya haji 1 tahun. Banyak. Karena biaya haji totalnya kalau pengalaman 2019 itu totalnya yang dibutuhkan untuk 210.000 orang. 210.000 orang. Itu sekitar 14 sampai 15 triliun.
Oh. Oke, taruhlah 14 triliun. Satu kali berangkat haji itu 14 triliun. Nah, kami harus menjamin bahwa uang yang tersedia untuk pemberangkatan setiap tahun ada minimum 2 kali kebutuhan. Oh, berarti tidak boleh kurang dari 24 triliun. 28 triliun. 20 triliun. Oh ya ya. Oh, safety. Jadi, kita karena dua kali lipatnya. Nah, ya, alhamdulillah untuk tahun ini bukan cuma 2 kali lipat. Yang kami siapkan adalah 3,5 kali lipat. Simpan. 3 kali lipat dari 14 triliun itu. Nah, itu kami harus siapkan, tetap ditaruh di tempat yang aman, di tempat syariah dan menghasilkan, tetapi di tempat yang setiap saat bisa ditarik. Yaitu paling gampangnya adalah dia berada di perbankan syariah. Oke. Jadi uang yang pertama kami kelola itu ditempatkan tadi Ustaz di penempatan namanya, di penempatan syariah. Jadi khususnya di perbankan syariah dengan produk perbankan syariah, bisa deposito, bisa dengan produk-produk lain. Itu pertama penempatan. Dan menurut aturan untuk tahun ini maksimal 30% dari dana kami itu bisa kita tempatkan di perbankan syariah penempatan. Yang kedua, di investasi yang namanya surat berharga. Kalau di syariah kita sebut dengan sukuk. Ya. Kalau sukuk bisa pemerintah, bisa swasta. Jadi kalau sukuk pemerintah itu SBSN. Jadi pemerintah tiap tahun menerbitkan surat berharga dan surat berharga syariah negara, dijual ke pasar, dijual siapa yang mau beli dan itu mendapatkan imbal hasil. Ya. Nah, itu kami beli. Surat berharga, ya. Surat berharga syariah negara, SBSN dari syariah. Jadi kita beli. Nanti uangnya ya pemerintah pakai gitu kan. Tapi dijamin setelah berapa tahun uangnya terbayar dan itu paling aman. Kalau secara teori maupun pengalaman itu yang paling aman. Pemerintah kan tidak bangkrut. Kalau perusahaan, pemerintah tidak perlu rating. Jadi dari sisi teori risiko dia paling kecil risikonya, hampir nol risikonya. Jadi kami beli surat berharga pemerintah, juga surat berharga korporasi. Perusahaan-perusahaan BUMN yang syariah yang menerbitkan kita ikut membeli. Kemudian yang ketiga adalah emas. Bisa juga kami berinvestasi di emas. Oh, beli emas. Beli emas atau ada produk-produk dari apa namanya segala macam yang produk syariah kami ikut berinvestasi. Ya, sementara ini baru kita mulai tahun ini karena pelan-pelan. Jadi tahun ini ada penawaran dari emas gitu ya. Itu kita akan masuk di sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, investasi langsung yang sifatnya syariah dan kalau bisa yang berkaitan dengan perhajian. Contohnya kami rencana berinvestasi untuk hotel di Mekah, hotel di Medina, industri makanan. Karena industri makanan itu kan sangat dibutuhkan. 40 hari penuh kan itu, termasuk di Armina kan disiapkan makanannya. Beda dulu kan cuma berapa hari. Dan itu sekarang industri makanan yang modern kan. Nah, dari poin-poin yang Pak Dokter sampaikan tadi, timbul di benak saya. Jamaah haji kalau dibandingkan Malaysia dengan Indonesia, kami ini minder. Kalau di Tanah Suci ketemu jamaah haji, orang Malaysia. Orang Malaysia itu penginapannya dekat-dekat, makanannya bagus-bagus, lebih dihormati sama askar-askar daripada kami ini orang Indonesia. Jauh, penginapannya jauh, tidak layak lah saya. Bahkan saya pernah melihat ada jamaah haji itu satu kamar dengan orang bukan mahramnya. Bapak saya waktu itu, saya sempat komplain. Ya, tapi ya dia bilang ya inilah faktanya kita seperti ini. Itu sebelum ada BPKH. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa BPKH ini tidak menginvestasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji? Satu misalnya Pak Dokter, pesawat. Ya, kan orang biasa itu kenapa 40 hari jamaah haji Indonesia karena mengantri pesawat. Kenapa tidak charter pesawat misalnya? Kemudian hotel, catering, pokoknya yang berkaitan dengan ibadah haji. Kenapa Pak BPKH tidak melakukan itu? Alhamdulillah Ustaz, memang salah satu bentuk investasi adalah investasi langsung, khususnya berkaitan dengan perhajian. Dan sejak 2 tahun kemarin kami sudah menjajaki, ya sementara masih berlangsung berproses sekarang untuk memiliki atau berinvestasi di hotel di Mekah maupun di Madinah. Sehingga tadi itu diharapkan bahwa kita juga ada sudah proses. Sudah proses Oh, dekat-dekat di sana.
Ya. Meskipun sekarang sebenarnya ya hotel yang disiapkan oleh Kementerian Agama sudah tersebar. Ada yang dekat, ada yang menengah, ada yang jauh memang. Tapi dengan seluruhnya sudah bintang semua. Beda di zaman kami dulu naik haji. Zaman saya dulu. Waduh, luar biasa itu kan. Ya. Tapi Alhamdulillah ya. Untuk itu kita rencananya investasi di hotel di Mekah dengan Madinah. Memang ya pelan-pelan karena aturannya di sana agak berbeda di Indonesia. Jadi aturan pengadaan itu ya. Di sana karena kontrak dan sewa hotel itu. Karena di sana kan tidak ada orang lain yang bisa punya tanah gitu kan. Ya, betul. Tanah milik raja semua. Ya. Jadi kalaupun kita nanti rencananya mungkin kita sifatnya tapi beli 100 tahun. Ya, karena tidak boleh kami miliki, tidak boleh negara lain miliki ya, kita. Tapi sudah ada beberapa hotel yang kami hitung sudah masuk. Itu pertama hotel, yang kedua karena kalau hotel bisa dipakai jemaah, bisa juga dipakai untuk umroh. Sehingga nanti hasilnya tentu lebih banyak hasilnya, keuntungannya kembali lagi bukan ke cuma jemaah. haji. Ya, jadi umroh. bisa digunakan juga untuk umroh. Oh ya. Oleh sebab itu kemarin juga kami sudah melakukan kerjasama dengan asosiasi umroh segala macam travel yang ada di Indonesia itu untuk menjajaki lebih jauh. Yang kedua investasi langsung yang berkaitan dengan industri makanan. Karena makanan cateringnya. Nah karena makanan yang disiapkan sekarang ini makanan yang siap saji bisa tahan 2 tahun. Ya, bisa dengan teknologi yang kayak di pesawat di mana segala macam itu. Sebenarnya di Indonesia juga sudah banyak ya Garuda, tapi orang Indonesia juga ada beberapa perusahaan Indonesia yang sudah masuk di sana, investasi di sana. Jadi makanan yang di pabrik ini segala macam dengan menu macam-macam yang khas sana Indonesia. Khas Indonesia bisa Padang, bisa Bugis, bisa sop saudara bisa. Tetapi dalam bentuk ini gampang dibawanya dan seterusnya. Mau dimakan tinggal kasih air panas dibawanya, cek langsung jadi segar semuanya. Nasinya teknologi yang bisa tahan berbulan-bulan ya. Nah itulah industri yang ada sekarang dan itu yang bisa menjamin mekanisme supaya cepat konsumsi makanan ketika musim haji apalagi waktu di Armina. Nah itu ada beberapa industri yang ada di sana, kami sudah kontak dan insya Allah kami akan sudah masuk di industri. Itu yang kedua. Yang ketiga kita juga sementara mempersiapkan berkaitan dengan transportasi darat. Busnya. Ini masalah juga ini busnya. Dulu saya busnya miring-miring, saya terlambat. Betul, ya. Nah sekarang banyak perusahaan yang sudah modern busnya, bus-bus yang kayak kita punya ini yang bisa tidur, bus pakai AC bagus dan seterusnya. Yang terkenal kalau di sana kan. Salah satu yang kami rencananya mau kerjasama, tapi kita berharap bahwa bisa bekerja sama bertiga antara perusahaan di Mekah, di Saudi sana dan juga perusahaan di Indonesia. Ya join. Jadi rencananya kita membawa juga salah satu perusahaan BUMN masuk sana dan rencana kerjasama. Jadi maslahatnya makin banyak, makin meluas. Bangsa, untuk umat Islam, untuk jamaah dan untuk itu segala macam. Itu masuk di transportasi. Itu investasi langsung yang ini. Terus investasi yang lainnya itu berkaitan dengan di wakaf. Ada mereka punya lembaga untuk wakaf. Kami ikut investasi surat berharga di sana, kemudian dapat hasilnya juga bagus, tapi uangnya itu dipakai untuk membangun masjid atau apa wakaf di seluruh dunia. Yang sifatnya juga wakaf. Jadi kita masuk sana dan keuntungannya kita investasi sana dapat hasil, kita ada perjanjian dia akan membangun juga di Indonesia. Tapi dana-dana tersebut dari seluruh dunia. Yang ada di benak kita wakaf itu tidak kembali nih. Iya. Tapi ini nanti tetap ada hasilnya. Kembali uangnya dan ada hasilnya. Tapi hasilnya itu pun digunakan untuk wakaf. Alhamdulillah. Jadi itu investasi sana. Itu yang bentuk investasi langsung. Jadi sudah jalan insya Allah. Nah tadi Ustaz mengatakan kenapa enggak pesawat? Pesawat itu sejak 2017 kami dilantik langsung kami siapkan. Kami sudah nego segala macam. Waktu itu kita sudah siapkan untuk membeli 2 pesawat, kemudian kita titip dipakai baik jemaah maupun umroh gitu kan. Sudah jalan itu sejak 2017. Sudah siap, cuma sampai sekarang belum karena ya pandemi dan kemudian tidak ada haji memang ya. Juga harus jadi siap. Otak saya ini sangka buruk ini karena kurangnya informasi. Jadi saya bilang kan ini ada dana triliunan waktu itu kan 90-an triliun kan. Kenapa tidak dipakai untuk
pikirannya Ustaz sangat cocok di BPK Ya, sebenarnya. ternyata gitu kan, ya. alhamdulillah sudah jalan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan informasi ini menghilangkan fitnah di antara umat. Nah, Pak Dokter, tapi kan beredar juga bahwa ada pemanfaatan dana haji ini untuk infrastruktur. Ya. Gimana? Apa betul gimana ini, Pak? Ya, jadi kalau untuk infrastruktur langsung sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Karena uang ini menurut aturan hanya tadi bisa digunakan untuk investasi dikelola pertama. Yang 4 tadi itu, syariah. Ya, tempatkanlah di perbankan syariah untuk deposito dan sebagainya. Yang kedua, surat berharga syariah. Yang ketiga adalah emas, yang keempat adalah investasi langsung. Itu yang berkaitan syariah dan berkaitan pengajian. Mungkin ini bisa berkaitan dengan surat berharga. Memang kami beli surat berharga. Tapi surat berharga itu kan surat berharga pemerintah. Kami beli. Nah, uang ini oleh pemerintah tentu dia masukkan di APBN. Nah, di APBN kemudian dia pakai untuk membangun. Tapi kan kami tidak bercampur ke sana. Kami membeli produk syariahnya yaitu sukuknya. Jadi kalau investasi secara langsung kepada infrastruktur tidak ada saja ya. Tidak dibenarkan karena ya tadi hanya 4 asnafnya ini cuma. Kalau misalnya ini Pak Dokter terjadi kekeliruan, apakah ada peluang masyarakat melakukan gugatan? Ya tentu bisa karena mekanismenya adalah bahwa pertama kami harus memberikan informasi kepada masyarakat, kepada umat Islam. Media cetak atau apa 6 bulan sekali. Yang kedua, setiap 6 bulan kami harus membuat laporan ke Menteri dan DPR. Jadi Menteri yang berkaitan. Menteri berkaitan. Jadi Menteri Agama. Itu 6 bulan dan DPR. Nah, DPR terus. Jadi DPR yang mengawasi kami karena apa-apa. Ya, inilah lembaga yang mewakili masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah setiap tahun laporan kami langsung ke Presiden untuk menyampaikan seperti apa hasilnya, ya seperti apa gitu. Dan sama sekali tidak bisa rugi. Karena kalau dia rugi, di undang-undang mengatakan kami 14 orang tanggung renteng. Ditangkap semua 14, kalau rugi sedikit saja. Jadi sama sekali tidak bisa rugi. Jadi saya sebagai umat Islam warga Indonesia boleh komplain ketika ada sesuatu yang saya lihat, wah ini sudah tidak sesuai visi misinya, tapi bukan memaki-maki Pak Dokter, tetapi datang ke DPR sebagai wakil saya, biar DPR yang menyampaikannya. Bisa DPR dan juga kami ada mekanisme. Ada mekanisme whistleblowing, ya semua kantor kan punya seperti itu. Jadi kalau ada ustaz sebagai masyarakat yang tidak cocok melihat ini, oh ada ini, jangan-jangan ini korupsi, jangan-jangan salah investasi, langsung kalau ada datanya langsung menyurat atau email ke whistleblowing itu, kemudian dibahas, ada timnya di dalam dan itu langsung di tim yang dewan pengawas inilah. Ya ada dewan etiknya di dalam segala macam untuk menerima gugatan informasi apapun baik dari internal maupun dari masyarakat. Itu ada. Karena kami buka di website kami ada dan di situ ada kalau dulu namanya kotak pos gitu kan. Kotak pos. Ya, sekarang kan sudah modern ke sistem digital jadi whistleblowing ada sistem di sana. Dan yang lain tiap tahun tentu kami diperiksa juga oleh BPK. Dan alhamdulillah sejak berdirinya sampai tahun kemarin sudah 3 tahun kami WTP. Apa itu WTP? WTP ini ukuran keuangan, pengelolaan keuangan yang dianggap bagus. Wajar tanpa persyarat. Alhamdulillah. Ya, Pak Dokter, ini lagi kan mohon saya diluruskan kalau saya keliru. Dana yang dikelola oleh BPKH yaitu selain dana dari setoran atau ONH yang dikenal masyarakat umum, saya juga pernah dengar rumor masuk diantaranya adalah dana abadi umat. Yang dana abadi umat ini yang diperoleh dari keuntungan haji zaman-zaman dulu, kalau saya tidak salah mulai tahun 2000-an. Nah itu bagaimana rumor ini, apa benar atau bagaimana Pak Dokter? Alhamdulillah Ustaz, jadi memang di BPKH itu ada 2, tadi seperti saya sampaikan, ada 2 jenis dana yang kami kelola. Yang pertama tadi adalah dana haji yang 144 juta sekarang ini triliun dan insya Allah seluruhnya dikelola baik. Dan yang kedua ada dana yang disebut tadi dana abadi umat. Oh jadi betul dana abadi jadi umat. Jadi ada 2 ini, ada dana ONH dan ada DAO. Dana abadi umat. Dua-duanya kami kelola dan mendapatkan hasil. Dana abadi umat jumlahnya awalnya 3 triliun.
Itu tadi dari hasil Dari tahun 2000-an, awalnya, ya. sekarang. Jadi itu pokoknya. Kemudian undang-undang mengatakan ini pokoknya kelola dan tidak boleh dipakai pokoknya. Karena namanya abadi. Jadi seterusnya ini akan ada uang ini. Yang dipakai adalah hasilnya. Jadi 3 triliun 3 triliun ini dikelola juga, diinvestasikan juga dan sebagainya. Hasilnya setiap tahun mulai tahun lalu dan tahun ini insya Allah sama, sekitar 200 miliar hasilnya. Karena kami taruh di investasi, taruh di perbankan syariah dan sebagainya. ya. Hasilnya 200 miliar juga tidak boleh ada yang tinggal di BPKH. Seluruhnya dikembalikan kepada umat Islam. Namanya kita sebut dengan kemaslahatan. Nah, kemana alokasinya? Dalam alokasi undang-undang mengatakan ada 6 asnafnya. Uang ini akan dibagikan kepada 6 hal. 6 hal. Yang pertama adalah untuk rumah ibadah, Masjid. dan lain-lain. 2, pendidikan dan dakwah. Oke. Nah, ini termasuk pesantren, termasuk apa segala macam kedua. Yang ketiga berkaitan dengan kesehatan. Bisa membantu rumah sakit Islam dan sebagainya. Kemarin pandemi kami bantu, ke Sulawesi Selatan ada, ke daerah lain ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah ekonomi umat. Jadi ekonomi umat kalau ada UKM dan sebagainya yang membentuk misalnya produk-produk perhajian, apa songko atau apa namanya pakaian ihram, koper segala macam, bisa kami bantu Investasi modal. sana, Investasi kasih modal, ya, modal bergulir atau apapun. Ya, itu diarahkan ke sana. Yang terakhir adalah untuk kemaslahatan kegiatan-kegiatan ormas Islam. Ya, Majelis Taklim. Majelis Taklim, ada Muhammadiyah, ada NU, Masjid ada Istiqlal. Nah, ini tiap tahun seluruh Indonesia bisa mengajukan usulan proposal Mendapat bantuan kemaslahatan ini. Termasuk tadi masjid, pesantren, kesehatan, pendidikan dan dakwah, bisa pesantren lah di sini mungkin ya. Ini macam-macam, dan berkaitan dengan perhajian, manasik. Ya, kalau ada tambahan manasik, kemudian daerah-daerah meminta bantuan untuk kelengkapan di asrama haji. Maka kami kasih, ada yang kasih ambulans, ada yang kasih mobil, ya beberapa. Di sini kami bantu, hampir seluruhnya kami bantu. Nah, memang kami 200 miliar itu dulu saya awal-awal meminta supaya dibagi adil. Dan itu pertanggungjawabannya sangat bagus karena juga diperiksa. Sangat transparan. Sangat transparan dan harus kami menggunakan mitra. Mitra BPK bisa lewat Basnas, lewat Lasisnu, Lasismu, macam-macam yang bermitra. Itulah yang mengerjakan nanti. Dan alhamdulillah itu jalan, dan supaya adil kami bikin modelnya bahwa ini dibagi untuk seluruh provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah jemaahnya. Jadi kita bagi jumlah jemaah yang mana terbesar di proporsi uangnya dibagi, nanti masing-masing provinsi mengajukan. Nah, alhamdulillah kalau seperti Sulawesi Selatan untuk tahun ini itu jatahnya kurang lebih 9 miliar. Dan ada yang sudah banyak, tiap tahun ada yang mengajukan dari pesantren, ada masjid. Alhamdulillah tahun ini juga ada beberapa masjid akan mendapat dari sana. Dan itu mengajukan. Jadi kalau ada dari kawan-kawan ustaz, ya silakan untuk memang ini diperuntukkan untuk kemaslahatan. Dan itu jadi kesimpulannya, kekhawatiran saya awal pembicaraan tadi bahwa ada dana haji, ada dana abadi umat yang dipakai untuk kepentingan infrastruktur dan lain sebagainya, apalagi kegiatan-kegiatan politik, itu tidak betul. Sama sekali tidak. Itu tidak betul dan fitnah. Dan ini bisa dilihat dari laporan yang dilakukan secara transparan dan dipublikasi. Dan ada juga di website kami simpan laporan keuangan, laporan kinerja ada di sana terbuka. Jadi semua masyarakat bisa membaca. Dan ternyata yang betul adalah dipergunakan, salah satu diantaranya adalah untuk kemaslahatan. Ya, tapi itu uangnya memang sendiri. Ya. Uang hasil kelolaan untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah. Tidak dicampur dengan dana haji. Nah, ini masalah paling lama dan menjadi juga masalah abadi umat. Ya, salah satu diantaranya adalah antrian yang berpuluh-puluh tahun. Kira-kira apa pemerintah dalam hal ini BPKH tidak memikirkan solusi agar tidak lama ngantri? Ya, kira-kira apa ada program atau solusi yang ditawarkan oleh BPKH? Sejak akhir tahun kemarin kami sudah luncurkan program strategi baru di dalam rangka mempersiapkan perhajian ke depan,
Karena ini kan makin panjang, makin panjang. Kalau lihat contoh di tabung haji Malaysia, itu kalau antriannya sudah 100 tahun. Karena begitu banyak yang mendaftar, karena begitu lahir langsung didaftar di sana. Nah, untuk strateginya agar supaya, karena situasinya sekarang ini, dari total calon jemaah haji kita, 65% itu berisiko tinggi. Karena calon jemaah itu 65% dari total 4 juta ini adalah umurnya di atas 55 tahun. Berisiko tinggi yang dimaksud adalah umur tua, kesehatan. Ya, ya. Artinya meskipun ajal itu rahasia Allah, tetapi ya umumnya ya berisiko tinggi yang dimaksud. Kalau saya tidak salah, ibadah haji termasuk ibadah fisik. Ibadah fisik. Ya, saya setiap manasik awal pertama saya katakan itu ibadah haji adalah ibadah fisik. Ya, jadi memang dibutuhkan fisik yang kuat. Nah, itu tadi ya. Ya. Selanjutnya, saya kemarin contoh 3 tahun lalu saya coba mendaftar lagi setelah saya BPK. Saya mendaftar dengan anak-anak. Saya lihat karena sekarang bisa dilihat di aplikasi. Antrian tahun berapa kita berangkat. Saya ditambah 35 tahun akan datang. Berarti umur 100 baru saya berangkat gitu. Jadi ini untuk menyiasati ini, maka kita berharap bahwa masyarakat umat Islam bisa mendaftar di usia dini, di usia muda. Jadi haji muda namanya. Sehingga kita berharap daftarnya yang di usia dini. Usia dini. Jadi misalnya baru SMP. Sudah didaftar. Sudah didaftarkan oleh orang tuanya. Didaftarkan, kemudian dapat porsi. Nah, untuk mempermudah ini, nanti insya Allah BPK akan meluncurkan juga berbagai program yang mungkin menabungnya, kalau menabung misalnya tiap bulan 500 ribu, butuh waktu 4 tahun baru dapat porsi. Kita akan membuat program bersama-sama dengan perbankan syariah, agar supaya ada mekanisme dalam 1 tahun menabung langsung bisa cukup 25 juta. Nah ini, tapi kalau dulu ada semacam talangan, dana talangan. Nah ini bukan talangan, tapi kita berharap bahwa mekanismenya seperti investasi. Karena kalau orang menabung, tabungan itu kan lebih relatif imbal hasilnya kan lebih kecil. Tapi kalau uangnya kita menempatkan di produk investasi itu kan lebih cepat, lebih tinggi. Sehingga menabungnya waktunya lebih pendek. Jadi kalau dia menabung mulai tamat SMP, ya perkiraan kelas 2 SMA sudah langsung bisa mendaftar, sudah cukup uangnya. Nah, kalau jadi dia tabung dulu. Ya tabung. Tabung dulu, setelah cukup. Baru. Jadi ONH setoran awal itu tidak dikurangi. Tidak. Tetap misalnya di 25 tapi ada tapi dia menabung dari misalnya 1 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu. Dia mulai nabung di 2 tahun lalu, pas 2 tahun itu karena dibantu investasi tadi. Ya, lebih cepat. Tetapi daftarnya berarti dana tabung itu harus tetap ke rekening BPKH. Rekening BPK. BPKH kemudian membantu untuk mengelola sehingga tabungan ini lebih cepat mencukupi 25 juta. Jadi misalnya dia cuma nyetor awalnya 10, dibantu oleh BPKH untuk setahun sudah cukup. 25. Jadi wah, subhanallah, sangat membantu. Sehingga dia mendaftar kira-kira di umur 16. Umur 16 tahun dapat porsi. Kalau 30 tahun berarti 16 tambah 30 tahun kan kira-kira umur 40. Ya, pada usia-usia sangat matang untuk haji. Tapi kalau kita sudah mau pensiun baru mendaftar, Masya Allah. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi kita berharap masyarakat yang sudah pensiun pun misalnya bisa mendaftarkan cucunya, mendaftarkan anaknya. Kan dia bisa tabung dari hasil pensiunannya 500.000 ya. 1 juta dia tabungkan cucunya, insya Allah itu. Jadi programnya adalah haji usia muda. Untuk mendaftar itu tidak harus langsung 25 juta. Tidak harus. Tapi bisa jadi awalnya 5 juta. Kemudian BPKH membantu untuk mengelola 5 juta ini. Sehingga dalam waktu yang 1-2 tahun itu akhirnya yang tadinya 5 juta bisa jadi cukup 25. Untuk nyetor 25 juta. Subhanallah. Perkembangan sudah ada hasil seperti sementara sudah mulai. Jadi nanti ada beberapa produk dan ada beberapa lembaga mitra di perbankan syariah yang kita bermitra untuk melaksanakan. Alhamdulillah. Kita berharap juga bahwa bukan hanya usia muda, haji muda di reguler, tapi juga di khusus. Haji ONH Plus juga mudah-mudahan juga bisa programnya kita dorong agar supaya ada program haji di usia muda, di haji khusus. Karena sekarang haji khusus kan 7 tahun. Iya. Lama. Besok-besok bisa 10 tahun 15. Iya, betul. Dari sekarang kita siapkan, dia bisa mendaftar di masing-masing lembaganya lebih cepat.
Saya awal-awal menggeluti Haji Plus itu orang ngantri 1-2 tahun. Sekarang 7 tahun sampai 10 tahun. Iya, iya. Jadi alhamdulillah tawaran sangat luar biasa. Jadi Pak Dokter, saya wajib meminta maaf. Karena ternyata saya salah soal kemana dana haji selama ini. Alhamdulillah, inilah pentingnya kita bersilaturahmi, memberikan informasi. Kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini, Islam memiliki 5 rukun. Satu di antaranya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi saudara, jangan putus asa. Memang ibadah haji ongkosnya 35 sampai 40 sampai 50 juta. Tapi BPKH punya program haji di usia muda. Caranya nyetorlah, nabung 5 juta. Ya, saya kira 5 juta bukanlah suatu nilai yang sangat berat buat kita. Yang penting ada niat dan usaha yang betul maksimal. Kita tabung dulu BPKH 5 juta. BPKH akan berupaya membantu kita bagaimana cara solusinya kita carikan, BPKH carikan jalan agar yang 5 juta ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 1-2 tahun mungkin sudah bisa mencukupi setoran awal ibadah haji. Insyaallah. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Pak Dokter, terima kasih atas luangan waktu. Mudah-mudahan informasi dan diskusi kita ini bisa mendapatkan manfaat bagi pendengarnya dan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk segera menunaikan ibadah haji bagi kita umat Islam, terutamanya yang belum haji. Bagi saudara-saudaraku yang sudah haji, apalagi haji plus, haji pemerintah, sudahlah jangan lagi berkejar-kejar untuk haji lagi. Karena orang yang belum haji saja sudah ngantri berpuluh-puluh tahun. Mengalahlah meskipun Anda punya potensi dan peluang untuk bermain-main sehingga bisa haji dalam waktu secepatnya. Tapi sekira memberikan peluang kepada yang belum haji jauh lebih mulia daripada Anda menunaikan ibadah haji tapi mengambil porsi orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya Dasat Latif bersama Bapak Dr. Abdul Hamid Paddu MA, salah seorang Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Dasat.